yang merupakan bagian dari protozoa saluran cerna. Nanti koksidiosis yang cukup banyak ya. Jadi kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Karena ini sudah jam 10. Jadi pertama adalah koksidiosis ya. Jadi koksidiosis jadi pada unggas ya, pada ayam. Nah, kalau koksidiosis itu secara umum disebabkan oleh koksidia ya. Jadi dari genus Emeria dan genus Isospora ya. Nah, kalau pada ayam ya, penyebab dari koksidiosis itu adalah genus Emeria. Emeria. Jadi ada sebenarnya 8 spesies Emeria yang menyerang ayam. Nah, ini biasanya koksidiosis ini pada ayam lebih banyak merupakan pada ayam broiler ya. Pada ayam broiler kasus-kasus ini sering menimbulkan kematian pada ayam broiler ya, dengan gejala khas adalah diare berdarah. Nah, nanti koksidia ini merupakan film apikompleksa. Nanti ada beberapa istilah ya, ada tropozoid ya. Jadi tropozoid itu merupakan stadium infektifnya ya, stadium yang mengalami pembelahan di dalam tubuh hostnya. Kemudian ada stadium kista, adalah stadium yang memang dikeluarkan oleh hostnya ya. Jadi ini stadium kista ini adalah merupakan stadium yang sebagai sumber penularan ke ayam ya, jadi atau ke hostnya. Inilah nanti yang terdapat di dalam yang bisa ditemukan di dalam feses-nya. Jadi kista itu yang baru keluar sebenarnya beli super ya 3 sampai 5 kondisi yang optimum untuk berkembang menjadi dari satu sporon ya. Jadi yang baru keluar itu belum seperti ini ya, masih ada dindingnya, di dalamnya ada namanya satu sporon. Dia akan berkembang ya, mengalami proses sporogoni namanya ya, sporogoni ya. Stadium yang ada di luar tubuh hewan itu adalah stadium sporogoni ya. Perkembangan dari stadium yang tidak infektif menjadi stadium infektif ya, stadium yang terbentuknya sporozoid. Nah, pada Emeria ya, pada Emeria nanti perkembangannya dari satu sporon akan menjadi 4 sporozoid dan masing-masing 4 sporokista dan masing-masing sporokista mengandung 2 sporozoid. Itu adalah Emeria. Kalau Isospora terbalik ya, 2 sporokista 4 sporozoid. Nah, ini sebenarnya dari inti untuk mengetahui bagaimana penyakit dari koksidiosis itu ya. Sebenarnya untuk hewan-hewan kalau sudah memahami tentang siklus hidupnya ya, ini yang perlu dimengertikan sekali ya, bagaimana perkembangan daripada siklus hidup dari Emeria, sehingga nanti Anda akan mengerti ya, paham tentang bagaimana gejalanya ya, hewan-hewan yang terinfeksi oleh koksidia ya. Apa yang dirusak gitu ya, apa yang dirusak. Nah, sebenarnya ini sudah di kuliah parasitologi ya, parasitologi umumnya. Nah, pada siklus hidup dari Emeria itu ada 3 stadium ya. Stadium sporogoni, ya, ini terjadi di luar tubuh host ya, di lingkungan ya. Stadium sporogoni, stadium skisogoni ya,
skizogoni, stadium gametogoni. Nah, ini yang perlu dipahami, dimengerti ya. Kalau sudah mengerti ini, nanti gampang sudah ininya ya, akan untuk semuanya akan seperti ini siklusnya ya. Pada hewan-hewan yang lain ya selain pada ayam. Ya. Nah, sporogoni itu adalah stadium di lingkungan ya. Stadium yang dari ookista menjadi ookista yang mengandung sporozoit ya. Ini dari satu akan menjadi di dalamnya mengandung 8 sporozoit ya. Nah, sporozoit inilah yang ya kalau umpamanya adalah Emeria, dalam satu ookista mengandung 4 sporokista dan di dalamnya mengandung 2 sporozoit. Jadi satu ookista yang infektif, ya, satu ookista yang infektif mengandung 8 sporozoit. Nah, ini yang dapat kalau ini namanya mencemari makanan atau minuman, ya, yang dapat menyebabkan hewan itu terinfeksi. Ini mulai kalau ini termakan ya sporozoit ookista yang mengandung sporozoit ini ya. Nah, kemudian di saluran pencernaan dia akan lepas nih ya. Sporozoit akan lepas ya. Pecah dari ookista ini terlepasnya dengan enzim-enzim pencernaan ya. Nah, lepaslah sporozoit. Nah, sporozoit yang keluar dari ookista yang infektif itu dia akan masuk ke dalam masuk ke dalam epitel saluran cerna ya. Ini epitel saluran cerna. Nah, kalau sudah masuk sporozoit akan berubah bentuk namanya tropozoit dia ya. Atau merogoni. Dia akan mengalami pembelahan ya, pembelahan yang cepat sehingga terbentuklah skison. Ini yang besar nih skison namanya. Nah, di dalam skison ini mengandung merozoit. Nah, setelah terbentuknya skison ya, generasi 1 ya. Ini kemudian skison ini pecah dia ya. Nah, inilah biasanya pecahnya skison di dalam epitel saluran cerna ini biasanya menyebabkan rusaknya daripada sel-sel epitel dari saluran pencernaan ya. Nah, inilah biasanya akan menyebabkan adanya perdarahan atau kerusakan-kerusakan pada sel epitel. Nah, merozoit yang keluar dari skison generasi 1 ini akan keluar merozoit yang banyak ya. Yang ini kan satu skison mengandung banyak dari merozoit ya. Merozoit ini akan mencari lagi sel epitel yang baru ya, dari saluran ususnya sehingga disebut dengan skison generasi kedua atau merozoit generasi kedua ya. Nah, skison generasi kedua ini ukurannya lebih kecil dari skison generasi 1 ya. Nah, kemudian itu juga kemudian merozoit yang sudah terbentuk di dalam skison ini akan keluar pecah lagi ya. Skisonnya akan pecah, keluarlah merozoit. Nah, tidak ada istilah merozoit atau skison generasi ketiga ya. Nah, kemudian merozoit yang keluar ini, yang sudah generasi kedua ini akan membentuk proses gametogoni ya. Proses gametogoni terbentuklah makro dan mikrogamet ya. Makro dan mikrogamet. Kemudian makro dan mikrogamet ini akan bersatu ya sehingga terbentuk sigot. Nah, inilah sigot ini akan menjadi ookista keluar yang dikeluarkan bersama feses. Nah, dalam satu siklus biasanya ookista itu tidak hewan yang terinfeksi atau ayam yang terinfeksi itu tidak terus-menerus dia mengeluarkan ookista, tapi ada batasnya ya. Mungkin 7 sampai 9 hari ya. 7 sampai 9 hari dia mengeluarkan ookista. Kalau dia tidak mendapatkan infeksi ulang, maka hewan itu akan sembuh. Ya.
hewan itu akan sembuh sendiri. Ya. Tapi biasanya karena ini disebut dengan penyakit kandang, ya, terutama pada ayam-ayam broiler dalam satu kandang, sehingga dia akan terinfeksi terus-menerus, sehingga proses terbentuk ookistanya akan terjadi terus-menerus. Nah, inilah nanti itulah seperti siklus hidupnya, sehingga makin banyak dia terinfeksi oleh ookista, maka intensitasnya makin berat. Jadi etiologinya Emeria tadi ya. Jadi yang paling patogen, nah ini yang paling patogen ada 8 spesies ya, Emeria tenella dan Necatrix yang paling patogen ya. Ini yang biasanya menimbulkan patogen, artinya bisa menimbulkan kematian pada ayam yang terinfeksi oleh tenella dan Necatrix. Nah, kemudian yang kurang patogen itu ada Emeria acerulina, Brunetti, Massima, dan yang tidak patogen adalah Emeria mitis, Mipati, dan Prekok. Jadi ada 8 spesies ya. Nah, yang dalam satu ekor ayam itu bisa terinfeksi oleh lebih dari satu spesies ya. Tidak mesti satu spesies saja ya. Ya, bisa kombinasi dari spesies yang lain. Jadi unggas yang paling peka itu biasanya ada umur muda ya. Paling ada umur 4 sampai 5 minggu ya. Jadi sebenarnya kalau ayam broiler umur 2 minggu itu umur 10 hari sudah bisa terinfeksi ya. Sehingga sering menimbulkan kematian di bawah sekitar kemudian yang 2 bulan masih peka ya. Nah, bagaimana cara penularan ya? Cara penularan adalah melalui ookista yang bersporulasi. Jadi melalui ookista yang infektif, harus ada infektifnya. Yang bersporulasi ini artinya adalah ookista yang sudah infektif ya, stadium infektifnya. Nah, ini seperti tadi patogenitasnya, sporozoid masuk ke sel vital, proses ya. Jadi ini ya, merogoni atau skizogoni itu sama ya, skizogoni atau merogoni ya, sehingga di dalamnya terbentuk banyak kumpulan dari merozoid ya. Kemudian sel pecah keluarlah merozoid. Sehingga semakin banyak sel yang pecah, dampaknya semakin nyata. Sehingga biasanya dengan infeksi dari ini akan menimbulkan diare pada ayam. Ya. Gejala klinis diare berdarah, ya. Itu yang intensitasnya berat, terutama pada yang paling patogen, ya. Yaitu Emeria tenella dan Emeria necatrix. Ya. Jadi kalau tenella itu khasnya yaitu terjadi perdarahan pada sekumnya, tergantung dari predileksinya. Ya. Predileksi dari Emeria itu usus halus dan juga pada sekum pada ayam. Ya. Jadi darah keluar 4 sampai 5 hari, kematian sampai 4 sampai 6 hari. Jadi adanya diare berdarah, ya, dampaknya akan menimbulkan kematian pada ayam tersebut, pada ayam-ayam yang masih muda ya. Nah, ini bulu kusam, kotor oleh darah dan pucatan. Nah, ini yang paling patogen itu adalah tenella dan necatrix ya. Gejala-gejala yang lain ya seperti kelemahan, letih, lesu, sayap teruplai. Nah, seperti ini gejalanya, ada diarenya ya. Diare berdarah. Nah, itu kalau sudah diare berdarah, kita curigai bahwa ayam itu terinfeksi oleh koksidiosis. Walaupun nanti ada penyakit-penyakit bakteri yang lain yang menimbulkan gejala diare berdarah. Emeria tenella dan necatrix yang patogen, yang kurang patogen seperti ini ya. Jadi gejala klinisnya biasanya ada tinja berisi eksudat mucoid. Ya, jadi biasanya yang Emeria acerulina itu predileksinya pada usus halus sehingga terjadi peradangan juga pada usus halus sehingga terbentuk eksudat yang mucoid ya.
Kadang-kadang juga berwarna bintik, ada darah. Sedangkan yang lain tidak patogen, tetapi yang tidak patogen ini, ya, seperti Emeria mitis, Mipati, dan Praekot, kalau umpama intensitasnya yang berat, ya, bisa juga menimbulkan klinis yang bisa juga mematikan. Ya. Nah, biasanya kebanyakan dari penyakit parasit itu adalah merupakan faktor predisposisi dari penyakit bakteri yang lain. Ya. Misalnya, kalau sudah ada ayam itu terinfeksi oleh Coccidia, walaupun adalah Coccidia yang kurang patogen atau yang tidak patogen, ya, ini akan menimbulkan apa namanya istilahnya sudah menimbulkan kerusakan, ya, peradangan pada usus halus, sehingga nah bakteri-bakteri seperti E. coli yang awalnya tidak patogen itu akan menjadi patogen karena ada faktor predisposisi dari parasit Coccidia. Nah, bagaimana patologi anatomi, ya? Emeria tenella. Nah, ini yang paling patogen, ya, pada sekum, ya, keluar darah 4 hari setelah infeksi. Jadi kalau dibuat ini biasanya kasus-kasus yang sering diangkat pada koas kodil, ya. Jadi kasus-kasus dari koksidiosis yang disebabkan oleh Emeria tenella. Ya. Nah, ini biasanya ciri khasnya setelah dilakukan perubahan apa nama postmortem, ya, nekropsi, maka di dalam sekumnya, ya, akan terjadi radang dan ada perdarahan. Ini ciri khasnya daripada Emeria tenella. Nah, ini juga akan berubah bercoreng merah atau putih karena telah terbentuk okista. Kemudian yang lain yang patogen juga Emeria nekatrik, ya, jadi ini pada predileksinya pada sekum dan di usus halus, ya. Kalau tenelanya adalah di sekum. Nah, ini ada nekatrik, ya, Emeria nekatrik, seperti nekatrik artinya terjadi jaringan parut, ya, itu, ya. Terjadi nekrosis pada organ-organ tempat predileksinya. Nah, ini bengkak berisi darah, berdinding tebal. Nah, ini sudah terjadi radang dan juga ada petike, jadi bintik-bintik darah. Yang kurang patogen, ya, usus halus bagian anterior menebal. Nah, eksudat itu biasa seperti di eksudat kataral. Kadang-kadang terlihat bintik-bintik ada di dalam mukosa usus halus itu seperti sudah terbentuk adanya okista, ya. Jadi tetap terjadi adanya radang pada usus halus karena memang terjadi proses dalam skisogoninya adalah dalam sel epitel usus halusnya. Jadi prinsipnya yang kurang patogen itu tidak terjadi, jarang terjadi perdarahan, tapi terbentuk eksudat kataral, ya, juga akan menimbulkan radang saluran pencernaan terutama usus halusnya, ya. Juga terjadi enteritis nekrotik. Nah, biasanya kalau kita lihat pada postmortemnya, ya, jadi usus halusnya akan kelihatan ada eksudat dan juga ada perdarahan, ya, tetapi tidak seperti perdarahan yang disebabkan oleh Emeria tenella. Ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat predileksinya Emeria SP pada ayam, ya, ini Emeria bruneti, Emeria tenella, ya. Emeria tenella ini adalah yang paling patogen, ya. Jadi menyebabkan adanya perdarahan, ya. Jadi kalau sudah terjadi perdarahan, apalagi dengan diperparah dengan adanya umpamanya kalau pada ayam kampung, ya, adanya juga cacing heterakis itu, ya, yang pada akan memperparah daripada kejadian penyakit, ya. Nah, kemudian
nekatrik ya, nekatrik pada usus halus ya, dan juga sampai di usus besarnya ya. Nah, kemudian ada yang semua akan menyebabkan gejala klinisnya adalah anemia ya, anemia karena memang dengan kerusakan daripada usus halus ya, sehingga penyerapan seri-seri makanan ya, dan juga karena adanya kehilangan darah akibat dari perdarahan itu akan menyebabkan anemia ya. Nah, patogenitasnya itu kalau Nekatrix sama Tenela itu memang biasanya itu menimbulkan kematian yang cukup tinggi pada peternakan, terutama ayam berwilar. Nah, patogenitasnya. Nah, patogenitasnya akan dipengaruhi oleh satu adalah jadi bagaimana patogenitas adalah hostnya ya, host juga berpengaruh terhadap patogenitas ya. Kenapa pada hewan-hewan tertentu ini lebih lebih tahan dan ada juga yang sangat peka. Nah, itu tergantung daripada faktor genetik ya. Kemudian faktor nutrisi. Jadi kalau umpamanya diberikan suatu nutrisi yang baik ya, nutrisi yang bagus akan menyebabkan daya tahan dari hewan itu akan makin meningkat terhadap infeksi dari Coccidia. Nah, kemudian concurrent disease artinya ada penyerta penyakit yang lain gitu ya. Kalau ada penyakit kalau misalnya contohnya Coccidia ini predileksinya pada usus halus. Nah, kalau mamanya ada infeksi bakteri ya itu atau ada cacing ya, cacing pita itu akan memperparah dari kejadian penyakit. Umur dari host, jadi pasti yang muda ya di bawah 1 bulan itu lebih peka ya, sangat peka dibandingkan yang sudah dewasa. Kemudian adalah spesies dari Coccidia ya, itu patogenitasnya ya. Jadi Tenella sama Necatrix itu spesies yang dapat paling patogen ya dibandingkan dengan spesies-spesies yang lain ya. Jadi pada ayam ada 8 spesies ya. Nah, kenapa Emeria necatrix dan Emeria tenella itu sangat patogen pada ayam dibandingkan dengan ini yang sering kita tanyakan ya kepada mahasiswa ya. Kenapa ini kan sama-sama membentuk ookista, sama-sama predileksinya di usus halus. Kenapa necatrix dan tenella itu lebih patogen dibandingkan dengan yang lain? Ini sering tidak terjawab oleh mahasiswa ya. Nah, ini terjadi karena pada stadium skisogoninya, ya, skisonnya, stadium pembelahannya, bahwa Emeria necatrix dan Emeria tenellanya itu ya, dia sampai ke bagian lamina lebih dalam dia ya. Jadi terjadi pada lamina propria dan bagian kriptus daripada usus halus ya. Jadi dia akan di lebih dalam dia ya proses terbentuk skisogoninya dibandingkan dengan emeria yang lain ya. Kalau emeria yang lain hanya pada perkembangannya ada memperbanyak dirinya hanya pada bagian permukaan dari pili-pili dari sel epitelio dari usus. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa Emeria necatrix dan Emeria tenella bisa menimbulkan perdarahan yang lebih parah dibandingkan yang disebabkan oleh Emeria lebih dalam dari sampai ke lamina proprianya. Nah, gejala klinis tadi sudah secara umum sebenarnya yang paling kalau yang patogen ini yang ini jadi diare yang sangat keras ya, diare berdarah ya. Yang lain ya akan menyebabkan konsumsi terhadap menurunnya konsumsi terhadap makanan ya, menurunnya pertumbuhan ya. Itu akan kalau sudah terinfeksi oleh parasit itu biasanya menyebabkan gangguan dari pertumbuhan ya. Jadi penurunan berat badan ya. Jadi
kemudian akan menurunnya produksi telur kalau misalnya pada ayam-ayam petelur ya yang terinfeksi oleh Coccidia akan menyebabkan penurunan daripada produksi dari telur. Nah, berkembangnya daripada penyakit-penyakit tingkat keparahan dari organ-organ dari predileksi dari Coccidia ini atau Emeria ini. Nah, kemudian mortalitasnya akan tinggi ya. Jadi terutama pada Emeria yang disebabkan oleh Emeria tenella, Emeria tenella itu yang paling umum. Nah, bagaimana cara mendiagnosa adalah satu melihat perubahan patologi anatomi. Artinya begitu di nekropsi ternyata di ususnya ya usus halus maupun terjadi ada bidik-bidik perdarahan, ada apa namanya? Ada kebengkakan gitu ya, ada kebengkakan, kemudian ada di sekumnya kalau tenela ada darah ya, jadi perdarahan yang gumpal itu ada ciri khasnya. Nah, kemudian yang paling penting ya, yang kalau pemeriksaan mikroskopis namanya, mikroskopis adalah ini harus di crop juga ya, di crop kerokan ususnya ya, di crop sedikit ya, sehingga kita bisa melihat adanya okista ya, okista ya. Nah, kalau namanya pemeriksaan histopatologis ya, yang histopatologis adalah menemukan daripada bentuk skisonnya, skison di dalam sel epitel. Nah, untuk pencegahan adalah sanitasi kandang, ya. Jadi kepadatan kandang diatur, sanitasi, ya. Nah, kemudian dengan penyemprotan, ya dengan rutin, artinya setelah pergantian dari pemeliharaan ayam diperlukan dilakukan penyemprotan dengan larutan amonia 10% yang dapat membunuh okista. Tapi biasanya okista, kalau sudah kandang itu tercemar oleh okista, biasanya sulit untuk menghilangkan dari sumber infeksi. Nah, pengobatan dari koksidiosis itu adalah preparat sulfa. Jadi sulfamirasin, sulfamesatin, ya, pirimetamin, sulfaquinopsalin, dan furasidon. Jadi itu untuk koksidiosis pada ayam. Ya. Jadi pada ayam itu yang ada 8 spesies Emeria. Nah tentu berbeda dengan itu berbeda. Jadi kalau pada angsa memang ada koksidiosis, tapi penyebabnya spesies yang lain. Artinya apa? Kalau nekatrik, pemainnya atau tenela tidak bisa pada angsa karena memang parasit itu mempunyai host yang spesifik. Itu harus diingat ya. Parasit mempunyai host yang spesifik. Nah, kalau pada angsa itu Emeria truncata ya, Emeria cortlandt, Emeria nosen. Nah, yang khas biasanya koksidia itu adalah umumnya adalah pada epithel saluran cerna, tetapi pada angsa itu selain pada usus halus juga pada ginjal. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, ya Emeria yang koksidiosis pada angsa ya bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Itu terjadi pada perkembangan pada fase skizofrenia.
Pada burung merpati, ya, pada burung juga ada, ya. Jadi yang paling patogen, jadi sebenarnya nanti dengan ada seperti ini, jadi ada ide-ide kalau Anda melakukan penelitian, oh nanti saya mau meneliti pada burung merpati tentang koksidia, boleh silakan nanti ya. Nah, kemudian mau Anda punya angsa, angsa kan belum ada laporan ya, mungkin eh, pada itik ya, pada itik atau entok gitu bisa dilakukan penelitian-penelitian tentang koksidia ya. Saya rasa untuk S1 sudah cukup untuk ini. Jadi pada burung merpati ada Emeria labiana, yang paling patogen, yang kurang patogen adalah Emeria columbae dan columbarum. Jadi merpati yang paling peka adalah umur muda 2 sampai 3 minggu, 3 minggu ya. Jadi ini prediksinya semua pada usus halus ya. Sehingga gejala-gejala adalah ada diare dan juga gejala-gejala umum ya. Anoreksia, pertumbuhan keramat, kekurusan. Kemudian pada sapi, nah ini koksidiosis pada sapi. Ya. Jadi koksidiosis bisa pada semua hewan, ya, tapi spesiesnya yang berbeda-beda, ya. Genus maupun spesies yang berbeda-beda. Ya. Jadi pada sapi siklusnya hampir sama, ya, siklusnya hampir sama. Makanya tadi saya menjelaskan siklusnya itu harus dimengerti karena semua seperti itu ya siklusnya. Ada stadium-stadium sporogoni, skisogoni, gametogoni. Nah, ini banyak sekali spesiesnya ya. Jadi yang paling patogen ya itu adalah Emeria surnei ya. Jadi surnei ya itu yang paling patogen yang predileksinya pada usus halus. Jadi usus halus dan usus besar. Emeria bopis ya juga patogen. Ada dua yang patogen, surnei dan bopis, yang lain tidak kurang patogen. Jadi bagaimana cara kita menentukan spesiesnya? Ya, kalau kita menentukan spesiesnya, itu kalau dari ukuran sulit juga ya, karena memang ukurannya dari Opista itu hampir hampir mirip ya. Jadi dengan kalau untuk mengidentifikasi adalah dengan metode PCR. Ya. Itu yang paling apa namanya paling akurat untuk mengidentifikasi spesiesnya. Siklus hidupnya hampir sama ya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Ya, jadi ini adalah stadium sporogoninya. Ya. Jadi masih kalau masih termasuk genus Emeria 42 gitu ya, stadium infektifnya 4 protista 2 sporozoit. Ya. Ini adalah stadium skisogoninya ya, skisogoninya. Ya. Ini sudah ini stage 1 artinya skison generasi 1, generasi kedua, kemudian ini adalah stadium gametogoni ya, terbentuknya gamet. Jadi kepekaannya tergantung dari umur ya, terutama pasti umur muda yang lebih peka dibandingkan yang sudah dewasa ya. Jadi yang dewasa jarang menunjukkan gejala klinis yang pada sapi itu ya, kecuali memang intensitasnya yang berat ya, intensitasnya yang berat sehingga gejala klinisnya adalah diare ya, diare yang dan berdarah ya. Karena memang predileksinya adalah pada sel epitel, perkembangannya adalah pada sel epitel dari saluran pencernaan. Diare, tinja encer, belendir, berbau busuk, dan berdarah. Berbau busuk karena sel epitel yang banyak yang mengalami nekrosis. Ya. Kalau sudah kronis akan menyebabkan kekurusan, dehidrasi, ya, itu akibat dari diare yang terus-menerus. Pada domba ya, pada domba ya. Jadi spesiesnya akan berbeda dengan yang ada pada sapi. Gitu.
Ini yang paling patogen, ini ada spesies yang namanya Emeria, ninae Cochlear kimope. Ya, ini mungkin namanya tergantung dari penemunya, ya, siapa yang menemukan, ya, sehingga namanya sesuai dengan siapa yang menemukan itu. Ya. Jadi ukuran sebenarnya dari ukuran okistanya kita bisa membedakan ada dan tidaknya mikropil juga yang membedakan antara okista satu dengan okista yang lain. Jadi banyak spesiesnya ya pada domba. Silakan nanti dibaca. Nah pada babi juga ada ya. Nah pada babi ada Emeria dan Isospora ya. Jadi penelitian yang baru kita lakukan dari mahasiswa ya mengidentifikasi koksidiosis pada babi itu berapa persen disebabkan oleh Emeria, berapa persen disebabkan oleh Isospora. Ya. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi seperti itu, kita harus melakukan pemupukan. Ya. Pemupukan artinya supaya sporozoitnya sudah berkembang. Ya. Sehingga kalau mamanya di stadium infektifnya terbentuk 4 sporokista, itu termasuk genus Emeria. Kalau terbentuk 2 sporokista, 4 sporozoit itu termasuk Isospora. Nah, pada babi juga banyak Emerianya. Kemudian pada kelinci, ya ini belum ada juga penelitian ya. Silakan nanti kalau ada berminat tentang penelitian parasit ini juga ya. Kelinci kan banyak ya, daerah-daerah yang melihara kelinci. Silakan diteliti ya berapa persen yang terinfeksi oleh Emeria ya, Coccidia Emeria. Jadi kalau Anda mau penelitian ini ya, ini bisa beberapa orang yang meneliti ya, beberapa orang yang penelitian bisa diambil tentang ektoparasitnya, ya. Skabies juga banyak pada kelinci, ya. Bisa diambil juga satu koksidianya, satu penyakit kulitnya, ya, skabiesnya, kemudian yang lain bisa penyakit cacingnya. Ya. Ini bisa 3 orang yang meneliti tentang parasit ini. Spesiesnya adalah Emeria stidae, ya. Jadi predileksinya ya pada epitel saluran empedu. Jadi kalau yang stidae itu pada epitel saluran empedu. Kemudian ada spesies yang lain, ada plapesen, ya, plapesen Emeria plapesen. Jadi usus halus ya, pada sekum dan kolon. Jadi pada saluran ususnya. Jadi ada yang di saluran empedu, ada di usus halus. Sehingga kelainannya nanti ya, kalau yang terinfeksi oleh Emeria stidae, jadi akan menyebabkan kelainan pada hatinya ya, karena memang epithel saluran empedu. Nah ini ya, jadi gejala klinisnya anoreksia, kurus, diare, selaput dan ikterus. Nah ikterus ini terjadi karena memang terjadi kerusakan pada hati. Jadi hatinya membesar, ya. Jadi karena di saluran empedunya akan terjadi peradangan ya. Nah, ini terjadi kerusakan pada hati ya sehingga terbentuk jaringan fibrinogen ya. Jadi akibat dari radang pada hati akibat dari perkembangan ya dari sporozoitnya. Kemudian pada anjing. Nah, pada anjing, nah ini koksidiosis pada anjing itu ya. Nah, pada anjing itu disebabkan oleh jenisnya adalah Isospora. Tidak ada Emeria ya. Jadi Isospora canis, yang umum adalah canis. Jadi kalau kita ini adalah Emeria yang baru keluar ya, baru keluar ini setelah infektif dia ya. Jadi 2 sporokista di dalamnya ada 4 sporozoit ya.
Ini spesiesnya Canis oensis, Ruski, niruporta. Jadi hampir sama ya, cara penularan hampir sama juga. Jadi kita yang beruspor bersama karena memang kerusakannya pada usus halus ya, diare, anemi ya. Anemi kalau sudah dalam jangka waktu lama ya. Ini sudah ya. Nah, kemudian cryptosporidiosis. Jadi itu koksidiosis ya, sekarang cryptosporidiosis. Cryptosporidium. Cryptosporidium. Jadi ini hampir sama juga termasuk apikompleksa ya. Bisa menginfeksi semua, tapi ini bersifat zoonosis ya, bersifat zoonosis ya, pada sapi dan domba ya, pada sapi dan domba sehingga menimbulkan diare yang propus juga ya, karena memang predileksinya adalah pada usus halus ya. Ini hampir sama siklusnya ya, hampir sama siklusnya ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Ya. Cryptosporidiosis ya, jadi pada sapi ya, jadi spesiesnya Cryptosporidium parvum pada sapi ya, jadi parvum pada sapi, tapi ini bersifat zoonosis ya. Canis, Cryptosporidium canis pada anjing, kemudian hominis pada manusia, felis pada kucing. Jadi, nah sering penyakit ini disebut dengan waterborne disease ya. Jadi bisa ditularkan melalui makanan dan air ya. Jadi yang bersifat zoonosis ya. Jadi kalau mamanya stadium infektifnya ini apa namanya okista yang sudah berspolasi ya, itu mencemir makanan yang kita makan itu akan menyebabkan diare pada kita juga ya, karena ini bersifat zoonosis ya. Hampir sama, jadi tapi stadium infektif kita mengandung 4 sporozoit ya, jadi 4 sporozoit itu bedanya ya. Kalau mamanya Emeria mengandung 8 sporozoit, ukurannya jauh lebih kecil ya, lebih kecil ukuran 6 sampai 10 mikron. Kalau mamanya Emeria lebih besar dari 10 mikron ya. Kalau ini ya maksimal 10 mikron, ada 6 sampai 10 ya. Stadium infektifnya mengandung 4 sporozoit ya. Kalau Emeria 8 sporozoit bedanya ya. Ukurannya kecil sekali ya. Jadi penularan sama ya. Jadi kita yang berspirasi. Klinisnya diare propus berdarah dengan bau yang tajam ya. Jadi artinya apa? Karena memang kerusakan-kerusakan pada sel epitel dari usus, ya. Anemia, dehidrasi. Nah, penularannya adalah melalui rootnya ya, fecal oral, jadi bisa melalui orang per orang ya, jadi orang ke hewannya, kemudian bisa melalui air, bisa melalui makanan, bisa secara mekanis. Mekanis artinya alat-alat yang tercemar oleh okistanya. Nah, kadang-kadang ada yang menyebutkan melalui udara juga ya, tapi itu jarang ya. Tapi yang paling sering adalah melalui feses ya. Jadi feses artinya yang tercemar oleh feses. Nah, bagaimana patogenesisnya? Karena memang Cryptosporidium ini adalah pada hampir sama dengan Emeria ya, melekat pada sel epitel dari mukosa usus halus ya. Nah, pada infeksi berat akan menyebabkan lubang dan kerusakan pada mukosa sehingga terjadi kerusakan pada pili-pili ususnya. Jadi sama dengan sel epitel ya, sel epitel dari pili-pili usus ya. Jadi rusak ya, sama dengan sehingga akan terjadi diare ya, jadi diare. Nah inilah yang menyebabkan kalau namanya proliferasi parasit artinya pada pertambahan banyak dari parasit pada stadium
pembelahannya, ya, pembelahannya inilah yang menyebabkan terjadinya diare, ya, kerusakan pada sel itu sehingga terjadi diare yang profus. Nah, ini pada postmortemnya, ya, ini terjadi, ya, kemerahan pada mukosa dari intestinal, ya, hiperhemi dia, ya. Jadi isi dari intestinumnya adalah berwarna kekuningan, yaitu kalau kita lihat dari mukosanya ini apa namanya, Emiria juga seperti ini, ya. Ini bintik-bintik merah ini, ya, kemerahan, ya. Nah, diagnosanya, ya, karena ini ukurannya kecil, ya, dalam pemeriksaan PCS kadang-kadang tidak terlihat dengan jelas, ya. Sehingga untuk diagnosa ini adalah ada metode yang khusus, ya. Jadi pewarnaan asam, ya, atau metode Sih-Nelson, ya. Metode Sih-Nelson, ya, sehingga terwarnai, ya, dengan baik. Nah, ini dengan imunofluoresen, ya. Ya. Kalau dengan imunofluoresen itu jauh lebih akurat dalam melihat daripada okista dari Cryptosporidium. Pencegahan mengeliminasi dan mereduksi okista di lingkungan, ya. Jadi bagaimana cara kita menghilangkan, ya, supaya lingkungan itu tidak tercemar oleh okista. Kemudian pengobatan adalah lasalosid, ya, spiramisin dan eritromisin. Itu obat-obat yang untuk dari Cryptosporidium. Baik, kita lanjut. Itu adalah koksidiosis. Kemudian yang ketiga adalah sarkoidosis. Sarkoidosis. Sarkocistis cruzi, Sarkocistis hominis. Ini hampir sama dengan toxoplasma, ya. Nanti penyakit toxoplasmosis itu nanti di kuliah minggu depan, ya, karena itu kita kelompokkan ke dalam penyakit yang bersifat zoonosis, ya. Kemudian hospes definitifnya anjing kucing, jadi dan rubah rakon. Jadi anjing kucing itu adalah hospes definitif. Artinya apa? Di hospes definitifnya kita bisa temukan bentuk okistanya, ya. Jadi tropozoid atau sporozoid berbentuk buah pisang. Jadi, kalau sudah di stadium yang sudah masuk ke dalam hospes intermedier. Nah, kemudian okista yang dikeluarkan telah bersporulasi. Jadi itu bedanya dengan Emiria, ya. Kalau Emiria di lingkungan dia perlu stadium untuk menjadi stadium infektifnya, ya. Kalau sarkoisistis, ya, begitu dia dikeluarkan oleh ospes definitifnya, ya, itu sudah stadium infektif, ya, sudah mengandung sporozoid, ya. Jadi sudah dia infektif, ya. Jadi kita telah bersporulasi ketika keluar dari ospes definitif. Tidak perlu menunggu waktu lagi, begitu dia keluar dari ospes definitif, sudah mampu untuk menulari, ya. Nah, kemudian ini yang dimakan, ya. Jadi oleh ospes intermedier, ya bisa sapi, ya bisa hewan-hewan yang lain, ya, selain anjing dan kucing. Nah, ini adalah siklus hidupnya. Ini adalah yang okista yang sudah mengandung sporozoid, ya, kemudian apabila dimakan oleh ospes intermedier, contohnya sapi, itu, ya. Nah, di dalam sapi dia akan menembus ini usus, ya, dipecah, keluarlah sporozoid, ya, sporozoid akan dalam peredaran darah, kemudian menuju otot-otot, ya, menuju otot-otot dan membentuk kista.
Ini kista daripada sarkocistis. Nah, kista ini ya, di dalam daging, ya, apabila kista yang mengandung daging dimakan oleh ospes definitif, maka ospes definitif itu akan terinfeksi. Jadi ospes definitifnya adalah anjing dan kucing. Jadi ospes intermediar seperti ini ya, sapi, domba, kambing, babi, kuda, dan manusia juga sebagai ospes definitif ya. Jadi bentuk kistanya ada pada ospes intermediernya. Sedangkan bentuk okistanya yang mengeluarkan okista itu pada ospes definitifnya, yaitu anjing, kucing, rubah, rakon. Itu yang bisa mengeluarkan okista. Kalau di ospes intermedier terbentuk kistanya. Sehingga cara penularannya, jadi sapi itu tertular apabila memakan ya, sporozoa atau okista yang infektif. Jadi okista. Sedangkan anjing, kucing itu terinfeksi apabila memakan daging dari ospes intermedier yang mengandung kista bradiswit. Kista bradiswit. Ya. Ada kista di dalamnya, ada berarti dari sarkoisitis. Itu ya. Nah, gejala klinisnya bagaimana? Gejala klinis ini bisa menyebabkan keguguran. Keguguran pada ospes intermedier. Jadi, menyebabkan aborsi, bisa miositis, karena ini tempat predileksi dari kistanya ya, pada otot-otot. Ya. Itu menyebabkan radang pada otot. Ya. Diare, ya, kelemahan, anemia. Ya, anemia ya. Diagnosa adalah pada pemeriksaan feses untuk melihat kista itu pada ospes definitifnya anjing dan kucing. Jadi anjing kalau ketemu okista pada kucing, jangan langsung diagnosa itu adalah isospora. Ya. Bisa itu adalah toxoplasma, bisa juga itu adalah sarkocistis. Ya. Jadi tergantung dari maka itu perlu belajar epidemiologinya ya. Apakah memang di daerah tersebut pernah ditemukan ada sarkocistis ya. Kalau toxoplasma kejadian di Bali kan banyak. Kalau sarkocistis belum pernah ditemukan, belum ada laporan, ya belum pernah ada laporan tentang kejadian sarkocistis yang ada di Bali. Nah, untuk diagnosa secara serologis bisa menggunakan ELISA, IPAT, IH, dan PCR. Jadi itu untuk sarkoisitis sedikit yang disinggung. Ya, sekarang adalah tentang neurospiriosis. Neurospora caninum. Penyebabnya Neospora caninum. Berarti ini ada gambar sapi, nanti ada caninumnya, berarti ada anjing. Apa hubungan antara sapi dengan anjing? Nah, neosporiosis ya, itu pada peternakan sapi itu sangat penting, sering menyebabkan keguguran pada sapi. Nah, ini pada sapi artinya pada di daerah dari di luar Bali atau di luar negeri ya, kalau Anda baca ya, neurospiriosis itu merupakan masalah yang cukup serius pada peternakan sapi perah karena menyebabkan keguguran. Nah, apa kaitan dengan anjing? Sehingga penyebabnya disebut Neospora caninum. Nah, karena ospes definitifnya adalah anjing. Ya. Jadi anjing sebagai hospes definitif ya, dan juga sebagai hospes intermedier. Artinya di anjing itu bisa mengeluarkan ookistanya. Karena di hospes definitif ya terjadi perkembangan seksualnya, ya, seksualnya. Jadi terbentuk antara makro dan mikrogamitnya itu terbentuk di anjing. Jadi ini ya hospes
Jadi sebenarnya ospes intermediarnya bisa kuda, bisa kambing, tidak. Tetapi ya, yang dari beberapa jurnal menyatakan bahwa Neospora inilah yang Neospora pada sapi itu merupakan masalah yang cukup serius, bisa menimbulkan keguguran pada sapi-sapi perah. Abortus pada sapi. Ini siklus hidupnya. Nah, ini siklus hidupnya secara ini ya. Nah, ini pada sapi, mulai dari ini ya. Okista ini dikeluarkan oleh anjing ya. Ini anjing yang terinfeksi oleh Neospora caninum di fesesnya. Nah, stadium infektifnya ini berarti ini masuk golongan isospora ya, karena terbentuk dua sporokista, empat sporozoid. Nah, kemudian ini dimakan oleh anjing, ya. Dimakan oleh sapi ya, dimakan oleh sapi, sehingga di dalam tubuh sapi ya sporozoidnya keluar, kemudian dalam peredaran darah, kemudian terjadi pembelahan sehingga terbentuk kista, ya. Kista dari Neospora ya, bradysuid ya, bradysuidnya akan terbentuk di sini. Nah, bradysuid ini ya, jadi kista-kista yang ini bisa aktif kembali dan bisa menyebabkan, bisa menular ke melalui koitusnya ya, sehingga menyebabkan terjadi abortus. Nah, ini abortus ya. Abortus. Nah, di abortus ini akan banyak trofozoid ya, banyak zoid ya. Nah, ini apabila umpamanya daging sapi yang menderita terinfeksi oleh Neospora dimakan oleh anjing, maka anjing itu terinfeksi. Nah, gejala klinis predileksi dari pada anjing adalah predileksinya pada epiteliosis halus dan juga pada sistem saraf. Ya, ini pentingnya ya. Neospora kali ini pada sistem saraf. Nah, sehingga gejala klinisnya adalah pada anjing-anjing muda itu terjadi kelumpuhan. Karena memang predileksi dari Neospora caninum pada anjing adalah usus halus dan di sistem saraf. Nah, begitu juga pada ospes intermedier ya. Ya, ini penjelasannya. Epitel selenceran dan saraf, sedangkan pada sapi kistanya bisa pada otak, pada saraf juga, dan pada otot. Sehingga kelainan-kelainan, karena bisa sudah kalau pada otak, gimana jadinya, kalau pada saraf, gimana jadinya, kalau pada otot, gimana jadinya. Ya. Jadi, kalau kistanya pada otot, banyak kista, ya, sehingga akan menyebabkan radang pada ototnya. Kalau pada saraf akan menyebabkan ya, kelumpuhan, ya. Jadi kelainan-kelainan pada saraf. Ya. Pada otak akan menyebabkan gangguan pada otak ya. Bagaimana cara penularan? Jadi pada sapi ya, Aspes intermedier memakan atau meminum tercemar dari okista. Ini disebut penularan secara horizontal. Kemudian pada ospes intermedier ya, pada sapi ya, takisuid yang sedang aktif itu bisa menuju ke plasenta sehingga akan menyebabkan ya pada kebuntingan yang masih muda ya, itu bisa menyebabkan keguguran. Nah, itu adalah penularan secara vertikal. Ya. Jadi penularannya ada dua cara, secara horizontal dan secara vertikal. Kemudian gejala klinis pada sapi dewasa ya jarang menunjukkan, kalau sudah biasanya asimptomatis ya, tidak menunjukkan ya. Nah, pada selama kebuntingan ya, misalnya pada sapi ada di dalamnya sedang menderita Neospora, ada kista, ya, kista bradysuid pada otot-ototnya, banyak kista. Nah, sehingga pada saat kebuntingan, pada kondisi tubuh yang menurun, ya, itu akan menyebabkan reaktifnya dari kista, sehingga ini akan menyebabkan lepasnya dari takisuid atau sporozoid, ya,
itu akan menyebabkan bisa menulari ke koitusnya sehingga menimbulkan keguguran. Jadi aborsi biasanya terjadi pada umur 4 sampai 6 bulan. Jadi kalau umpamanya koitusnya mati pada uterus bisa terjadi mumifikasi sehingga lahir mati. Atau fetus yang lahir akan bisa terjadi gangguan saraf karena predileksinya dari parasit ini adalah pada sistem sarafnya. Nah, klinis pada anjing ini bisa juga terjadi keguguran, ya. Kemudian gangguan saraf, ya, encefalomyelitis, myomitis, kelumpuhan pada anak pada saat dilahirkan, kelumpuhan kaki belakang, paralisis ini yang ciri khas kelumpuhan pada sistem sarafnya, ya. Anjing-anjing yang umur muda. Diagnosa menemukan spesies anjing, nah, jadi okista. Jadi yang sulitnya adalah mengidentifikasi dari okista itu apakah ini benar dari okista dari Neospora. Karena kalau okista pada anjing itu bisa disebabkan oleh Isospora, ya, bisa disebabkan oleh Sarkocyste, bisa disebabkan oleh Neospora. Ya. Aborsi memeriksa plasenta dari fetus. Jadi kalau namanya aborsi itu, misalnya pada sapi ada aborsi, ya. Jadi kita bisa memeriksa apakah ada bentuk daripada tropozoitnya. Menemukan kista pada otak, otot, jantung, plasenta dan hati dari abortus, ya, dari fetus yang abortus. Pengendalian, nah ini hewan positif segera dipisahkan, ya, karena untuk menghindari, terutama pada hewan positif artinya baik pada sapi maupun pada anjingnya. Ya. Jadi juga pemeliharaan anjing dan sapi itu kalau pada secara epidemiologi pernah ditemukan ada terdeteksi kasus Neospora, jadi pemeliharaan antara sapi dan anjing itu tidak boleh berdekatan, gitu. Karena memang anjing sumber dari penyakit ini adalah pada kalau pada sapi adalah dari okista yang dikeluarkan oleh anjing. Jadi menghindari makanan dan minuman yang terkandung feses anjing itu jadi kebersihan dari vaksin. Nah ini belum ada, ya, vaksinnya belum ada, ya, perkembangannya. Jadi belum ada obat yang berhasil dengan baik untuk Neospora ini, ya. Jadi obat-obat yang direkomendasikan daripada sulfa juga, sulfonamid dan perimetamin. Pencegahan, ya, jadi sanitasi kandang. Jadi ini seperti tadi, ya, supaya tidak makanannya tercemar oleh feses dari anjing. Ya, baik itu untuk neosporanya. Kemudian yang terakhir adalah trichomoniasis, ya. Trichomoniasis, ya. Moniasis atau trichomonosis sapi. Ya, pada sapi ini, ya, khusus, ya. Jadi ini adalah penyakit pada saluran kelamin. Penyakit, nah, biasanya nanti di kuliah reproduksi, ya, jadi Anda mendapatkan kuliah reproduksi akan dibahas juga ini nanti, ya, penyakitnya kan sterilitas, ya. Salah satu penyakit sterilitas yang menyebabkan sapi-sapi itu steril, artinya tidak bisa beranak, itu disebabkan oleh Trichomonas. Jadi protozoa yang berflagela. Nama penyakitnya selain trichomonosis, nama penyakitnya Venereal bovine trichomonosis. Karena memang
hanya pada sapi, pada organ-organ mineralnya, pada saluran alat kelaminnya. Jadi penyakit pada alat kelamin sebenarnya ya. Kalau penyakit pada alat kelamin, jadi gejalanya bisa menyebabkan abortus. Trichomonas foetus, berarti ini akan menyebabkan keguguran dia. Ini adalah bentuk tropozoitnya ya. Untuk tropozoitnya seperti ini ya, hampir mirip dengan tropozoit dari histomonas, tapi flagellanya yang berbeda. Jadi hewan rentan adalah sapi, babi, kuda, rusa, tapi yang paling umum adalah pada sapi. Sehingga disebut dengan Venereal bovine trichomoniasis. Predileksinya pada saluran kelamin ya, dari betina mulai dari vagina sampai uterus. Kalau pada fetusnya, ya, jadi predileksi pada fetus yang terinfeksi oleh ini bisa pada cairan amnionnya, pada plasentanya, pada membran fetus. Artinya apa? Kalau memang sapi-sapi yang abortus, ya, sapi-sapi yang abortus itu kalau untuk diidentifikasi apakah penyebabnya itu harus diperiksa cairan amnionnya, plasentanya, membran fetus untuk menemukan protozoanya. Pada yang jantan, pada prepusiumnya, testes, epididymis, vesica seminalis. Ini tempat predileksinya ya. Jadi kalau umpamanya nanti di epididymisnya menemukan apa, tinggal tinggal ini aja ya. Jadi kalau sudah tahu predileksinya, nanti Anda tinggal gejala klinisnya ya, ada dampaknya apa? Ya pasti menemukan radang pada tempat predileksinya. Ya. Kalau ada radang, apa gejala klinisnya? Ya. Seperti itu ya. Ini yang paling penting sebenarnya kan predileksinya di mana, gangguannya berupa apa. Nah, ini cara penularan. Nah, cara penularan adalah melalui perkawinan alami. Nah, ini secara alami, misalnya kalau yang jantan sudah terinfeksi, kalau mengawini yang betina yang sehat, ya ini semua penularannya menyebabkan penularan pada yang betina. Nah, begitu juga sebaliknya, ya kalau umpamanya yang pejantan yang sehat mengawini dari betina yang terinfeksi sehingga yang jantan akan bisa sebagai sumber nanti ya, sebagai sumber untuk infeksi ya, bisa menular. Jadi perkawinan alami yang salah satu cara penularan dari penyakit trichomonas ini. Gejala klinisnya pada sapi betina ini ya, 4 sampai 6 hari dimana pada vagina. Jadi menimbulkan ya setelah terinfeksi ya jadi pada vagina akan menyebabkan radang pada pulpa vagina jadi pulpa vaginitis sehingga timbul kodim dan eksudan ya eksudat jadi akibat dari adanya peradangan. Kemudian radang pada vagina yang kronis, jadi sudah terjadi radang, ya, sehingga akan menyebabkan membusa vagina, radang, bengkak, kemerahan, ya mungkin akan terjadi kematian dari sel sehingga terlihat mukosa vagina kasar seperti diparut, gitu ya. Jadi kasar karena memang bekas daripada radang pada vagina. Pada serviks ya, karena memang infeksinya pada saluran kelamin dari hewan ya, sehingga menyebabkan radang pada serviks, cervicitis. Ya. Nah, kalau predileksinya pada uterus sudah sampai ke uterus itu lebih dalam, gitu ya. Ini pada hewan bunting ya akan pada umur di bawah 4 bulan, 1 sampai 16 minggu itu
akan menyebabkan keguguran ya, abortus keguguran nanti pada umur-umur di bawah 4 bulan. Kalau umpamanya pada umur yang lebih tua gitu ya, terinfeksi oleh Trichomonas ini petusnya akan mati ya. Nah, kalau tidak petusnya mati ini bisa akan menimbulkan maserasi dan terjadi biometra, jadi pernanahan pada uterusnya. Itu yang sangat berbahaya, juga akan bisa menimbulkan kematian pada sapi. Nah, kalau umpamanya ini fetusnya terinfeksi, ya, tetapi bisa dikeluarkan, keluar dia, ya, karena di sini tempat di fetus tempat dari parasitnya. Kalau bisa keluar, dia akan sembuh. Ya, kalau tidak keluar ini akan berbahaya, akan menyebabkan biometra.